Perkenalkan, nama saya Munawar Darmiri. Saya di sini mengajar guru sejarah Indonesia. Saya di sini adalah guru SMA Koperasi yang sudah lama mengajar di sini. Perkenalkan, di sini saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Mari kita lihat kondisi sekolah kita. Ini adalah sekolah SMA Koperasi di mana tempat saya mengajar. Di sini jumlah sekolah kelas ini berjumlah 6 lokal, di mana di sini ada siswa IPS, siswa dan siswa IPA-nya. Nah, lalu bisa kita perhatikan ruang kelas ini adalah ruang gurunya, sedang ini adalah ruang perpustakaannya. Di sini bisa kita lihat ruang perpustakaannya. Di sini kami menyediakan segala macam bentuk buku untuk berliterasi. Jadi anak-anak bisa membaca buku dan berliterasi di sini. Mari kita keluar. Oke, lanjutkan. Oke, di sini kita melihat kondisi sekolah SMA Koperasi. SMA Koperasi yang ada di sekolah kita ini. Nah, ruangnya merupakan tempat belajar anak-anak siswa didik SMA Koperasi. Nah, sini adalah lapangan upacaranya. Oke, maka dari itu saya merupakan guru penggerak angkatan 7 akan memperkenalkan budaya positif di SMA Koperasi Pontianak yang kita cinta ini. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Sarip Jaki SOS sebagai kepala sekolah, sebagai pemangku kepentingan SMA Koperasi. Kedatangan saya di sini, terutama saya memperkenalkan diri dulu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, khususnya untuk SMA Koperasi Pontianak. Saya ditugaskan untuk menerapkan budaya positif di sekolah SMA Koperasi Pontianak. Jadi, sedikit saya jelaskan tentang budaya positif untuk SMA Koperasi Pontianak, khususnya ialah mana penerapan ini berdampak untuk anak didik siswa SMA Koperasi Pontianak. Di sini saya meminta kesediaan kepada Bapak Jaki sebagai kepala sekolah, mohon diberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat, kepada waka kesiswaan, kepada waka kurikulum, dan anak-anak didik yang ada di SMA Koperasi Pontianak, agar kegiatan sosialisasi calon guru penggerak saya ini sebagai motivasi untuk mereka jadikan sebagai budaya positif di sekolah SMA Koperasi Pontianak. Mungkin Bapak bersedia memberikan kesempatan kepada saya. Oke lah Pak Mir, ada kegiatan dari guru penggerak yang angkatan 7 ya? Angkatan 7. Alhamdulillah. Ada mau kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah. Sosialisasi. Sosialisasi ya? Ya. Jadi bagi saya sih tidak masalah, itu sangat membantu sekolah. Ya. Tapi hubungannya kalau budaya positif tentang siswa dan siswi sekolah, Pak Amir boleh komunikasikan ke waka kesiswaan. Iya. Kemudian kalau berurusan sama guru jam pelajaran yang mau dimasukkan untuk sosialisasi, Iya. komunikasikan juga sama waka kurikulum. Iya, betul. Jadi kemudian tentang asesmen pembelajaran juga kan. Pembelajaran ini termasuk dalam kurikulum Merdeka. Jadi ya baik juga tindakan-tindakan persuasif untuk mencegah atau menangkal budaya-budaya yang jelek yang bisa menurunkan ketekunan mereka, kerapian mereka, kerajinan mereka di sekolah. Bisa Pak Amir ubah, kemungkinan setelah itu kan dapat tuh apa sih cikal bakal atau awal mula mereka ini malas lah, kemudian tidak semangat. Nah, nanti saya minta laporan aja. Kalau untuk waktu dan tanggalnya nanti silakan hubungin dulu waka kesiswaan dan waka kurikulum kapan waktunya. Udah clear nanti bisa hubungin saya kembali, nanti minta ITO saja. Surat untuk kapan Pak Amir bisa sosialisasi di kelas atau di ruang guru semua. Jadi sedikit membahas tentang visi sekolah SMA Koperasi yang mungkin sudah saya tawarkan sebelumnya. Mungkin bagaimana pandangan Bapak terhadap visi sekolah kita, terutama untuk menjadikan sekolah kita menjadi budaya yang positif
terhadap visi yang sudah kita buat selama ini. Nah, kemarin kita udah ada rapat sih, pertemuan lah Ya, kecil-kecilan pertemuan. membahas tentang visi misi sekolah yang memang harus diperbaharui. Jadi mungkin nanti kita adakan rapat setelah Pak Amir melakukan kegiatan Iya, sosialisasi tentang budaya positif Iya. yang akan di lingkungan sekolah itu. benar. Setelah itu kan ada laporan tuh, Iya, betul. ada laporan, hasil dari laporan kegiatan Pak Amir itu apa positifnya apa negatifnya. Iya, Nanti kita jadwalkan untuk pertemuan dewan guru semua. iya, siap. Dewan guru semua kita panggil, kita adakan pertemuan membahas sekaligus evaluasi Iya, pembelajaran yang kita lakukan setiap 3 bulan. Kemudian sekaligus kita sampaikan tentang rencana perubahan visi dan misi sekolah, iya, termasuklah kemarin tentang keagamaan ini, religius. religius dalam sekolah. Kemudian kita masukkan juga budaya-budaya positif dan penerapan di sekolah. Kemudian guru yang malas atau guru yang tidak semangat, ini juga kita harus menjadi suatu perhatian bersama. Jadi bukan kita memarahi atau mengajari, tidak, tapi mencari jalan keluar bersama, mana kedepannya lebih baik untuk sekolah kita. Oke, baik. Jadi kita dapatkan bahwa visi dan misi itu juga termasuk budaya positif di sekolah, karena visi yang baik akan menjadikan sekolah ini berdampak kepada budaya positif, terutama untuk anak siswa didik kita. Jadi mudah-mudahan ke depan visi dan misi kita sekolah SMA Koperasi dan menjadikan sekolah kita menjadi profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum yang akan kita terapkan nantinya ke depan. Jadi demikianlah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah kepada saya sebagai calon guru penggerak untuk SMA Koperasi Pontianak pada angkatan ini, angkatan 7. Maka saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan Tetap semangat. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang Bapak berikan ke saya. Sini saya sudah tadi bersosialisasi dengan kepala sekolah, di mana saya sebagai calon guru penggerak untuk sekolah SMA Koperasi ini diamanahkan oleh Balai Guru Penggerak ini untuk membudayakan budaya positif di SMA Koperasi. Artinya saya bersosialisasi dengan pemangku kepentingan sekolah SMA Koperasi, yaitu kepala sekolah, bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, serta guru-guru rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini dan berdampak kepada siswa-siswi SMA Koperasi yang ada. Di sini saya sudah minta izin bahwa saya akan melakukan pemantauan dan kerjasama kolaborasi dan bukan mengajarkan kepada guru ataupun memberi masukan, tapi bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Dalam arti bukan mengajar, bukan ada yang pintar, ada yang tidak pintar, bukan. Jadi saya nanti akan beri surat kepada para sekolah bahwa guru penggerak atas nama Pak Amir bersedia melakukan kolaborasi dengan guru-guru lain, serta memantau ada kekurangan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam budaya positif di kelas dan pembelajaran. Di sini Bapak sebagai guru kurikulum dengan izin bahwa saya akan minta izin bahwa saya akan nanti dengan bulan-bulan ini akan melakukan kolaborasi dan pemantauan guru-guru tersebut, dan mudah-mudahan Bapak mengizinkan ya. Nah, jadi Bapak mengizinkan. Ini untuk untuk guru penggerak nih, khususnya ke Pak Amir nih kan, ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan juga motivasi lah untuk kawan-kawan guru yang lain. Ya. Nah, apa yang Bapak lakukan, dan ini bisa, kalau bisa ditularkan ke kawan-kawan yang lain. Ya. Nah, ini saya secara baik secara pribadi maupun secara kelembagaan mengizinkan Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke. Jadi begitu, terima kasih banyak atas kesempatan dan terima kasih atas izin yang telah Bapak berikan kepada saya untuk berkolaborasi bersama-sama teman dan rekan sejawat di SMA Koperasi ini untuk melakukan sedikit demi sedikit budaya positif yang akan diterapkan di SMA Koperasi dan berdampak pada murid-murid SMA Koperasi Pontianak. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, saya guru sejarah Terdahulu. Di sini saya diamanahkan kepala sekolah dari Kampung Abu untuk menjadi guru penggerak sekolah ini. Mungkin Bapak sudah tahu ada program guru penggerak ya. Oke. Lalu di sini kewajiban guru penggerak adalah bagaimana dia berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah, tidak hanya dengan kepala sekolah, dengan wakil kurikulum, juga dengan wakil
kesiswaan. Kebetulan Bapak sebagai wakil kesiswaan, nah, jadi di sini saya akan sedikit meminta atau menawarkan kepada Bapak tentang disiplin positif dalam penerapan di sekolah kita. Pastinya Bapak sudah tahu, sudah punya penerapan disiplin sebagai kesiswaan untuk anak-anak kita. Mungkin hal-hal yang akan kita lakukan di sini sekolah kita terapkan adalah menciptakan budaya positif untuk SMA Koperasi Pontianak khususnya. Karena implementasi ke depan kan kita laksanakan insya Allah kurikulum berbasis profil Pancasila. Anak itu memiliki profil dalam dirinya disiplin, inovatif, kreativitas, dan berbudi luhur serta berkebinekaan global. Jadi di sini saya ingin bertanya mungkin sedikit kepada Bapak, mungkin disiplin positif penerapan di sekolah mungkin Bapak sudah ada buat atau pandangan untuk anak sini atau sudah Bapak terapkan sih seperti apa sih? Kalau untuk tata tertib anak ini prinsipnya kan sudah ada dari awal. Ya. Sejak anak itu masuk ke sekolah ini sudah tertata tertib secara menyeluruh. Ya. Tinggal sekarang apa namanya itu implementasi aja di lapangan. Pertama, yang keduanya disiplin yang tidak terlalu menjadikan anak itu terkekang, tetapi memberikan efek jerak dan juga disiplin yang dia sendiri bisa sadar bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan sepanjang dia mau terapkan. Itu kan. Yang ketiganya mampu menjadikan lingkungan yang sehat. Artinya yang sehat itu berkompetensi yang baik dengan teman-temannya kan gitu. Kalau dia lihat temannya pakai baju bagus, kenapa tidak dia tidak bisa kan gitu. Nah, kalau udah bisa, barangkali dia akan memberikan suatu cerminan akhlaknya bagus, kompetensinya bagus, dengan bagaimana dia dengan kawan-kawannya gitu. Jadi terima kasih, itu adalah disiplin yang sudah Bapak terapkan dan mungkin ada sudah kita terapkan dari awal. Cuman kalau bisa saya menawarkan mungkin kedepannya untuk disiplin positif yang di sekolah kita terapkan, mungkin apakah boleh nanti kita buatkan tulisan kita tampilkan di mana gitu agar anak bisa membaca tampilan kita. Jadi dalam disiplin positif itu intinya anak untuk memahami dan membaca apa sih disiplin sekolah ini. Mungkin di sini kita tidak menanggungkan ya. Sama-sama tuh. Kalau bisa nanti Tepat waktu adalah menjadikan kepribadian. itu asik kamu sih. SMP tapi sama juga. Sama. Anda lembaga. Kalau bisa Cuman kalau memang ada antum ada apa namanya sejenis wacana ya kan pemikiran yang baik yang baru tambah ada masalah. mungkin itu nanti saya akan memberi sedikit masukan bukan aja tapi memberi masukan mungkin bisa dipakai karena saya dapat juga dalam pendidikan program penggerak ini saya dianjurkan diwajibkan dari balai kajian untuk melaksanakan penerapannya. Jadi apa sih dampak dari hasil implementasi yang Bapak saya ini pelajari untuk sekolah ini maksudnya tadi. Jadi di sini yang tadi Bapak katakan juga termasuk kita cara mengelola anak ataupun penerapan dalam disiplin positif yaitu posisi kontrol. Kita mengontrol anak, budaya positifnya juga kita kontrol. Nanti di situ untuk hal itu saya nanti berkolaborasi dengan guru lain. Pastinya saya nanti akan berkolaborasi tentang disiplin positif dan poin-poin penting dalam pelanggaran-pelanggaran. Mungkin Bapak ada sedikit masukan atau bagaimana cara membuat misalnya ada poin-poin pelanggaran ini sekian atau poin pelanggaran ini sekian, akan kita proses bagaimana cara prosesnya ya. Mungkin tidak ada tambahan lagi Pak. Sebenarnya untuk anak teguran anak itu sanksi anak itu ada 3 lagi. Iya. 3 hal itu. Salah satunya ya dengan memberi nasihat, ya kan? Iya. Nasihat itu pendekatan. Yang keduanya peringatan. Lalu yang ketiga ya, penetapan sanksi kata mereka dan lain-lain. Jadi itu juga saya harapkan nanti agar anak juga tahu semua. Jadi tidak berdampaknya pada sekolah guru ya, berdampak pada anak. Tujuan kita adalah anak. Jadi anak didik yang kita disanksi, kita berikan posisi kontrol yang menonton dampak positifnya dan negatif positif itu kita akan tampilkan. Bagaimana supaya kita tampilkan kita berkolaborasi dengan bisa kita buat intinya gini, kalau tingkat SMP SMA itu beda. Kalau SMP ini
Kalau SMA tidak, mereka udah pada berenang, tinggal kita arahkan arahnya kemana berenang nanti kan. Itu pentingnya kita membuat sesuai dengan jenjangnya tadi. Boleh. Nanti antum ya buat skala besar kan besarnya. Nanti kita pelajari sama-sama. Lalu kita penerapannya nanti gimana bisa tuangkan dalam kepala sekolah. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak. Mudah-mudahan disiplin positif ini dapat diterapkan di SMA Koperasi ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ira sebagai guru dan juga wali kelas, betul? Iya benar. Di sini saya Pak Munawar sebagai guru penggerak yang diamanahkan oleh kepala sekolah untuk SMA Koperasi ini akan menjalankan namanya budaya positif di sekolah. Di sini saya bersama Ibu sebagai rekan guru ingin berkolaborasi tentang bagaimana sih penerapan budaya positif nantinya ke depan ya saat jam pelajaran ataupun di lingkungan sekolah kita. Di sini kebetulan Ibu ini sebagai wali kelas, maka saya akan menawarkan Ibu atau memberikan sedikit pemahaman tentang posisi kontrol sebagai wali kelas terhadap siswanya. Yaitu di sini Ibu sebagai wali kelas pasti ada sedikit atau banyaknya melakukan tindakan atau memberikan arahan kepada siswanya kan. Nah, di sini maka saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang posisi kontrol menawarkan kepada Ibu Ira sebagai wali kelas, yaitu tentang bagaimana sih cara kita melakukan posisi kontrol itu kepada anak-anak yang bermasalah. Oke, dulu ya. Di sini sering kita lakukan terhadap anak yaitu budaya kita menghukum. Lalu kita jadikan anak itu sebagai teman. Lalu biasa juga ibu membuat anak itu merasa bersalah. Biasa kan? Juga ibu sering memantau atau memonitor anak biasa. Cuman yang kadang kita sebagai guru kurang paham yaitu kita memanajeri anak, manajerial anak. Jadi ini di pengajaran kurikulum Merdeka kita diharapkan di sini tidak lagi memakai penghukum atau kita jadikan anak sebagai teman, membuat orang merasa bersalah atau anak merasa bersalah terhadap dirinya atau memonitor. Tapi kita sendiri sebagai guru yang memanajerial. Bagaimana sih caranya untuk memanajerial? Itu yang akan saya terapkan bersama ibu. Kalau ibu nanti kira-kira ada kendala terhadap salah satu murid, bisa ibu carikan contoh atau sampel ya untuk ibu praktekkan ya. Misalnya anak bermasalah tentang sering tidak masuk, sering atau membolos atau berkelahi atau berbuat aneh-aneh. Itu boleh nanti kita coba dengan bagaimana kita mengajak dia memahami perilaku dia, penyebab dia melakukan hal negatif dan sebagainya